Seakan-akan semua sepakat itu adalah Ishak. Ini adalah kecurangan. Sufyan Ats-Tsauri menegaskan Ismail. Yang tahu. Hanya Ismail yang tahu. Ismail tahu bahwa akan terjadi peristiwa kurban terhadap putra Abraham. Kalau kita membaca tafsirnya Muqatil bin Sulaiman, Muqatil bin Sulaiman ini adalah mufasir paling awal yang kitabnya sampai kepada kita sekarang. Dia secara eksplisit mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk dikurbankan adalah putranya yang bernama Ishak. Bahkan sampai pada abad keempat, kalau Anda membaca tafsir Tabari, sekitar 24 riwayat yang dikutip oleh Tabari, itu mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ismail. Dan 17 riwayat, jadi hampir 50-50, 17 riwayat dari ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Dan menariknya, Tabari sendiri, mufasir agung yang karyanya sangat berpengaruh hingga sekarang, dia sendiri berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak, bukan Ismail. Wa aulal qaulaini bisawab. Jadi pendapat yang paling benar di antara dua riwayat yang berbeda ini, kemudian dia mengatakan adalah Ishak. Ala zahiri tanzil, menurut konteks linguistik dari bahasa Al-Quran. Dan baru pada abad ke-8 Hijriah, ya, atau abad ke-14 Masehi, pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir, kemudian dikatakan bahwa yang disembelih atau diperintahkan untuk disembelih oleh Allah itu adalah Nabi Ismail. Pemahaman kita tentang makna historis Idul Adha atau hari kurban, ya. Dan ini seringkali juga diulang-ulang dalam khutbah Idul Adha dan juga tulisan-tulisan menjelang dan setelah Idul Adha tentang kisah pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail dan juga melibatkan Siti Hajar. Ya. Nah, ini kita seringkali sebut sebagai sejarah. Gitu. Saya hanya ingin merefleksikan bahwa ini sebenarnya narasi, ya, berbeda dengan sejarah. Sejarah itu adalah sesuatu yang merefleksikan masa lalu yang bisa diinvestigasi melalui sumber-sumber. Ya. Sementara apakah pengorbanan itu betul terjadi, apakah itu sebenarnya makna simbolik, kita sebenarnya tidak tahu dan tidak bisa diinvestigasi, gitu. Karena itu mungkin istilah yang benar bahwa cerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim itu adalah narasi, ya. Itu disebut dengan naratif, bukan sejarah. Nah, karena yang diminta untuk didiskusikan atau dibicarakan pada pagi ini atau sore ini adalah sejarah makna kurban, maka saya akan mengartikan makna sejarah tidak dalam pengertian bagaimana Nabi Ibrahim berkurban, tapi bagaimana Islam mengadopsi tradisi pengorbanan Nabi Ibrahim sebagai bagian dari tradisi Islam. Nah, ini penting untuk dipahami karena akan membantu kita untuk mengerti konteks kelahiran Islam. Nah, karena itu saya ingin membagi perbincangan kita pada sore atau pagi ini dalam 3 segmen. Pertama adalah bahwa tradisi kurban sebagai bagian dari tradisi Islam itu menunjukkan bahwa Islam lahir bukan dalam konteks paganisme yang sering kita pahami. Paganisme kaum musyrik yang sering kita pahami secara sangat sempit. Mereka adalah kaum penyembah berhala. Jadi kita seringkali memahami bahwa Islam lahir dalam konteks para penyembah berhala. Nah, tradisi kurban merefleksikan sesuatu yang berbeda. Itu nanti yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah pemahaman kita tentang kurban itu mengisyaratkan bahwa kita perlu rethinking tentang sejarah Islam.
Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga adalah apa yang bisa kita pelajari dari tradisi kurban ini dan bagaimana Islam mengadopsi narasi kurban dalam melihat kemunculan Islam. Nah, kebetulan saya baru menerbitkan buku sekalian saya promosi. Ini judul bukunya Controversies of Islamic Origin, yang saya melihat Islam awal sebagai agama late antiquity. Jadi ini 3 hal yang ingin saya sampaikan. Kalaupun kita tidak bisa mendiskusikan yang terakhir, saya berharap minimal 2 hal yang pertama tadi sebagai pengantar untuk memahami konteks kelahiran Islam dengan melihat tradisi kurban sebagai entry point. Jadi mudah-mudahan saya bisa mengelaborasi 2 hal yang pertama minimal sehingga kita bisa memahami konteks kelahiran Islam. Nah, teman-teman sekalian, tradisi kurban itu memang diidentikan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim. Dan kita tahu Nabi Ibrahim itu adalah figur yang sangat dominan dalam tradisi agama-agama Semitik, ya, dari tradisi agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi Nabi Ibrahim itu sentral dalam 3 agama ini. Nah, ini apa maknanya? Sentralitas status Nabi Ibrahim dalam tradisi Yahudi misalnya, bisa dipahami bahwa tanpa Nabi Ibrahim tidak ada agama Yahudi. Karena Nabi Ibrahim itu adalah seseorang yang disebut dengan patriark pertama yang menerima perjanjian dengan Tuhan. Jadi tanpa Nabi Ibrahim itu tidak ada agama Yahudi. Demikian juga agama Kristen. Jadi Ibrahim itu posisinya sangat sentral. Karena itu kalau kita membaca perjanjian baru, kitab pertama dalam perjanjian baru itu adalah 4 Injil. Injil yang pertama adalah Injil Matius. Menariknya, ayat pertama dari pasal pertama Injil Matius itu mendeskripsikan Isa atau Yesus, dipanggil oleh orang-orang Kristen sebagai anak dari Nabi Daud dan anak dari Nabi Ibrahim. Itu mengindikasikannya betapa sentral status Ibrahim dalam tradisi agama Kristen. Nah, Islam lahir itu merekoneksi tentang sentralitas Nabi Ibrahim. Karena itu, kita tahu dalam Al-Quran, ketika orang-orang Yahudi dan Kristen berebut tentang Ibrahim, Al-Quran juga menegaskan bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan, walakin kana Hanifan Musliman. Bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Kristen, tapi seorang yang hanif, yang berserah diri. Nah, kita bisa lihat bahwa agama Ibrahim, Abrahamic faith seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Dubes, itu menjadi prototipe dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, ketika kita memahami ini, memahami bagaimana Islam itu melakukan rekoneksi dengan 2 tradisi sebelumnya, kita akan paham bahwa Islam lahir tidak terisolasi sebagaimana yang digambarkan dalam sejarah Islam. Kalau kita membaca Al-Quran, cara Al-Quran merekoneksi tradisi yang dibawa Nabi dengan agama-agama sebelumnya itu sangat kuat. Dan kalau teman-teman belajar tentang sejarah agama-agama, setiap agama baru itu mengonfirmasi elemen-elemen tertentu dari tradisi keagamaan sebelumnya. Agama Yahudi
mengafirmasi elemen dari agama Yahudi kuno. Agama Kristen mengafirmasi elemen-elemen dari tradisi Yahudi. Agama Protestan mengafirmasi bagian dari Katolik. Agama Buddha mengafirmasi bagian dari Hindu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ini tentu menarik. Jika kita memahami seperti ini, maka kita akan mengerti bahwa Islam itu lahir dalam konteks yang tidak terisolasi dari iklim Yahudi dan Kristen, melebihi yang dipresentasikan dalam sumber-sumber sejarah. Dan ini bukan hanya terkait dengan Idul Adha. Hari raya yang lain, seperti Idul Fitri sekalipun, itu ada keterkaitan dengan tradisi keagamaan sebelumnya. Maka dalam surat Al-Baqarah kita semua tahu, ketika Al-Quran menyebutkan tentang wajibnya puasa pada bulan Ramadan. Nah, ini akan banyak ayat karena ini kan pengajian. Maka disebutkan di situ adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahwa puasa yang setelahnya kita rayakan sebagai Idul Fitri itu diwajibkan kepada kalian, kepada umat Muhammad, kepada umatnya Al-Quran, seperti halnya diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Dan kalau kita memahami tentang bahkan tradisi puasa, itu juga terkait dengan figur yang sangat sentral dalam agama sebelumnya, yaitu figur Nabi Musa. Kita tahu dalam rentetan sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah, di situ beliau menemui orang-orang Yahudi yang berpuasa. Lihat, berpuasa. Dan Rasulullah menanyakan kepada mereka, kenapa kalian berpuasa? Orang-orang Yahudi itu mengatakan, kami berpuasa karena ini adalah hari kemenangan Musa. Itu yang kemudian digambarkan sebagai Yom Kippur. Ya. Dan Nabi Muhammad kemudian merespon, kami lebih berhak untuk berpuasa pada hari kemenangan Nabi Musa. Coba kita lihat betapa sentralnya figur Nabi Musa dalam sejarah puasa. Yang kemudian puasa Asyura itu dijadikan sebagai puasa sunnah dan diganti dengan puasa Ramadan. Dan di akhir Ramadan kita rayakan sebagai hari raya Idul Fitri. Jadi dua hari raya dalam Islam itu terkait erat dengan figur sentral dalam agama-agama sebelumnya. Nah, saya menceritakan ini untuk menegaskan bahwa kalau kita membaca Al-Quran, maka kesan bahwa bahwa Islam lahir memotong dari tradisi agama-agama sebelumnya, itu kita tidak rasakan. Ya. Dalam sumber-sumber tradisional seperti sejarah Nabi, sejarah-sejarah Islam yang ditulis oleh para sejarawan Muslim, kita memang mendapat kesan bahwa Islam ini lahir dalam iklim yang paganistik. Orang-orang musyrikun yang digambarkan sedemikian primitif. Ya. Dalam tradisi yang kemudian menjadi Idul Kurban, itu disebutkan bahwa orang-orang musyrikun itu mengelilingi Ka'bah dengan cara telanjang. Ya. Dan ketika terjadi Fathu Mekah, pembukaan Mekah, itu diceritakan dalam sejarah Islam, ditemukan 360 patung di sekitar Ka'bah. Jadi ketika kita membaca sejarah, gambaran kita tentang iklim kemunculan Islam berbeda dengan gambaran kita ketika kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu menekankan kesinambungan dengan tradisi agama-agama sebelumnya. Sementara sejarah Islam menekankan keterputusan. Karena itu Islam digambarkan lahir dalam iklim musyrikun. Bahkan kata musyrikun, gambaran tentang musyrikun dalam Al-Quran, itu berbeda dengan yang digambarkan dalam sejarah Islam. Orang-orang musyrik dalam Al-Quran itu bukan penyembah berhala. Dalam Al-Quran, orang-orang yang dituduh sebagai musyrik, mereka adalah
mengimani Tuhan yang sama seperti yang diimani oleh Al-Quran. Maka kalau Anda baca surat Al-Ankabut misalnya, Anda akan temukan ayat yang mengatakan, La in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara samsa wal qamar la yakuluna Allah fa anna yufakun. Ini surat Al-Ankabut. Kalau kalian tanya mereka orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, mereka akan menjawab Allah. Lalu kenapa mereka masih berilusi? Jadi Al-Quran menegaskan orang-orang musyrik itu menganggap Allah sebagai Tuhan pencipta. Bahkan mereka mengakui Allah adalah pencipta mereka sendiri. Ya. Dalam surat Az-Zukhruf, itu dengan redaksi yang hampir sama. Al-Quran mengatakan, La in sa'altahum man khalaqahum, jika kalian tanya orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan mengatakan, La yakulun Allah, fa anna yufakun. Mereka juga akan menjawab, yang menciptakan mereka, orang-orang musyrik itu, ialah Allah. Jadi Al-Quran sendiri mengakui bahwa orang-orang yang dituduh sebagai musyrik adalah mereka yang juga mengimani Tuhan yang sama seperti yang diimani Al-Quran. Yang menjadi problem, yang disebut sebagai problem oleh Al-Quran adalah bahwa orang-orang musyrik ini berperilaku atau bersikap berbeda dengan keimanannya. Mereka mengimani Allah sebagai Tuhan mereka, tapi perilakunya tidak merefleksikan keimanan mereka itu. Bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu tidak bisa disekutukan dengan siapapun. Maka Al-Quran itu menegaskan dalam banyak ayat bahwa Allah itu tidak punya anak. Allah itu tidak punya sekutu. Dia itu maha kuasa. Kekuasaan Allah itu membuktikan bahwa tidak ada Tuhan lain. Maka kita temukan misalnya ayat-ayat yang mengatakan kul ayyu syai'in akbaru syahada. Apa yang lebih besar dari Tuhan? Kulillah syahidun baini wa bainakum. Katakan yang paling besar dari segalanya itu adalah Allah. Dan Al-Quran itu kemudian mengajukan argumen yang sangat rasional. Ya. Walau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, maka akan terjadi kerusakan. Ya. Subhanallah rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Tuhannya arsy, dari apa yang mereka sifati. Ini cara Al-Quran berdialog dengan orang musyrik yang menggunakan argumen rasional, kita tidak bisa dibayangkan akan disampaikan kepada kaum politeistik pagan yang primitif, seperti yang digambarkan dalam sumber-sumber Islam, tradisi Islam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, bahkan orang-orang musyrik itu tidak seperti yang kita pelajari dalam sejarah Islam. Ya. Jauh dari bayangan kita tentang sikap mereka yang primitif. Al-Quran memang menyebut ada patung, ya, tetapi patung-patung sesembahan itu tidak dinisbatkan kepada Tuhannya orang-orang Arab yang menjadi audien Al-Quran atau yang menjadi target dakwah Nabi Muhammad. Cerita tentang patung-patung itu dikaitkan dengan kisah nabi-nabi sebelumnya. Ya. Misalnya Nabi Ibrahim yang sangat sentral dalam tradisi kurban. Ya, kita tahu bagaimana dia itu menghancurkan patung-patung yang diciptakan oleh bapaknya sendiri. Ya, kita tahu cerita itu dengan sangat detail. Kita tahu misalnya cerita Nabi Nuh. Ya. Dalam surat Nuh itu kan disebutkan
apa namanya, la tadharunna alihatakum wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadan wa la su'an wa la yaghutha wa ya'aqa wa nasra. Ini nama Tuhan-Tuhan kaumnya Nuh. Ya, jadi kalau kita membaca Al-Quran, penyebutan tentang patung asnam itu tidak dideskripsikan kepada orang-orang Arab yang menjadi audien Al-Quran. Memang ada satu ayat dalam Al-Quran ya, yang menyebut Tuhannya orang-orang Arab, yaitu di surat An-Najm ayat 19 dan ayat 20 ya. Afara'aitumul Lat wal Uzza wa Manat ats-tsalisah al-ukhra. Apakah kalian tidak melihat Al-Lat, Uzza dan Manat, 3 Tuhan ya, yang itu dianggap sebagai anak-anak Tuhan oleh audiennya Nabi Muhammad atau oleh audiennya Al-Quran. Nah, ini juga menarik ya. Kalau audien Al-Quran itu orang-orang paganistik yang menyembah berhala, ya, kita tentu akan berharap Al-Quran itu akan menceritakan teologinya mereka dengan sangat detail. Ternyata tidak ada. Bahkan nama Tuhan mereka itu hanya disebutkan sekali saja. Sekali dalam surat An-Najm itu. Nah, sekarang sudah dilakukan penelitian ya, dan menariknya adalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran ini terkonfirmasi dari data-data material yang sekarang dilakukan ekskavasi di banyak wilayah di Arabia yang luas. Ya. Ada penelitian tentang, ada kawan saya namanya Sulaiman Dost, dia juga lulusan Chicago. Ketika saya berteman dengan dia, orang Turki, ya, dia melakukan penelitian tentang inskripsi tulisan di atas batu-batu yang sekarang tersimpan di museum di Turki. Ya. Batu-batu ini dulu ketika Turki berjaya pada masa Utsmaniyah diambil dari wilayah di Syria dan bagian dari Yordan. Yang dulu di sana ada kerajaan besar yang disebut dengan Batian. Juga dalam Al-Quran disebut dengan suku Samud. Ya, suku Samud itu sebenarnya ada di wilayah Syria, bagian selatan Syria atau bagian utara Yordan sekarang, dan sekarang masih terlihat di sana. Itu yang dikenal dengan suku Samud. Dan kata Samud ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kita tahu bahwa ada 4 nabi Arab selain Nabi Muhammad, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan mereka dikaitkan dengan suku Ad dan Samud ini. Nah, yang dilakukan oleh kawan saya Sulaiman Dost, ya, ketika dia meneliti inskripsi, ya, tulisan-tulisan bebatuan yang diambil dulu dari wilayah yang pernah menjadi kerajaan besar sebelum Islam lahir, dan ternyata dalam inskripsi ini ditemukan bahwa mereka itu mempercayai Tuhan-Tuhan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tuhan Al-Lat itu disebutkan dalam banyak inskripsi yang ditemukan di utara Syria, di selatan Syria dan Yordan sekarang. Juga kata Ad, Samud, bahkan kata Wad, ya, yang disebutkan sebagai Tuhannya kaumnya Nabi Nuh, itu juga disebutkan bahwa ada kuil yang dibuat di wilayah selatan Syria yang dipersembahkan kepada Tuhan Wad. Jadi ada 5 Tuhan yang disebutkan sebagai Tuhannya Nabi Nuh, yaitu Wad, Suwa, Yawuth, Ya'uq, dan Nasra, seperti surat Nuh yang tadi saya sampaikan itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian dikaitkan dengan inskripsi-inskripsi yang kita temukan sekarang, maka kita akan tahu bahwa 3 Tuhan yang disebutkan dalam Al-Quran itu, Lat, Manat, dan Uzza, itu
adalah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaum sebelum Islam di wilayah-wilayah yang sekarang berada dari bagian negara Syria dan Yordania. Nah, karena itu penting saya kira melihat gelaran Islam itu dalam konteks yang lebih luas. Ya. Bukan hanya dalam konteks paganisme seperti yang sering kita pahami. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sejarah Islam itu cenderung mendeskripsikan atau mempresentasikan kemunculan Islam dalam konteks yang sempit, ya, bahwa audien Al-Quran adalah orang-orang paganisme, orang-orang pagan yang primitif, yang menyembah berhala. Ya. Nah, saya kira ini juga terkait dengan ideologi untuk memutus, ya, keterhubungan Islam dari tradisi agama-agama sebelumnya. Dan ini juga terlihat dari kisah tentang pengorbanan Nabi Ibrahim. Ya. Kita tahu kalau kita sekarang ditanya siapakah anak Ibrahim yang dikurbankan oleh siapakah anaknya yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim, maka jawaban kita adalah Nabi Ismail. Itu kita akan sepakat yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, kita tidak akan menemukan pernyataan eksplisit bahwa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ismail. Al-Quran itu tidak menyebut nama siapa sebenarnya putra dari Ibrahim yang dikurbankan. Ya. Di situ hanya disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Saya melihat dalam mimpi bahwa saya diperintahkan untuk menyembelih kamu anakku. Bagaimana menurut pendapatmu? Jadi tidak ada nama orang yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih. Ini penting, ya, karena kalau kita membaca kitab-kitab tafsir yang awal, kita akan mendapatkan kesan bahwa yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih itu sebenarnya Nabi Ishak. Kalau kita membaca tafsirnya Muqatil bin Sulaiman, ya, Muqatil bin Sulaiman ini adalah mufasir paling awal yang kitabnya sampai kepada kita sekarang. Ya, Muqatil bin Sulaiman wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Artinya dia hidup pada sekitar 100 tahun setelah hijrah. Nah, dan bisa dikatakan ini adalah mufasir pertama, mufasir paling awal yang karyanya sampai kepada kita sekarang. Kalau kita baca tafsir Muqatil bin Sulaiman, dia secara eksplisit mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk dikurbankan adalah putranya yang bernama Ishak. Bahkan sampai pada abad keempat, ya, kalau Anda membaca tafsir Tabari, tafsir yang bersifat ensiklopedik, ya, yang sekarang terbit dalam berjilid-jilid, dan Anda baca tentang kisah pengorbanan Ibrahim itu, dia menyebutkan dua kelompok besar, ya. Riwayat yang mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ismail, dan riwayat yang mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Jadi saya sudah cek, ya, ada sekitar 24 riwayat yang dikutip oleh Tabari itu mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah
Ismail. Dan 17 riwayat, jadi hampir 50-50, 17 riwayat dari ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Maksud saya adalah sampai periode keempat, ya. Kita tahu bahwa Tobari itu wafat pada tahun 310 atau 923. Jadi pada abad ke-10 Masehi atau pada abad ke-4 Hijriah. Sampai pada abad ke-4, artinya lebih dari 300 tahun, kaum muslim itu masih berbeda pendapat. Siapa sesungguhnya yang diperintahkan untuk disembelih? Ismail atau Ishak? Itu masih 50-50. Dan menariknya, Tobari sendiri, mufasir agung yang karyanya sangat berpengaruh hingga sekarang, dia sendiri berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak, bukan Ismail. Ya, dia mengatakan, dia mengawali pandangannya itu dengan mengatakan wa aulal qaulaini, jadi wa aulal qaulaini bisawab, jadi pendapat yang paling benar di antara dua riwayat yang berbeda ini, kemudian dia mengatakan adalah Ishak ala zahirit tanzil, menurut konteks linguistik dari bahasa Al-Quran, kata dia, maka yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah Ishak. Dan baru pada abad ke-8 Hijriah, ya, atau abad ke-14 Masehi, pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir, kemudian dikatakan bahwa yang disembelih atau diperintahkan untuk disembelih oleh Allah itu adalah Nabi Ismail. Dan siapapun yang mengatakan bahwa Ishak adalah anak Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk dikurbankan, mereka telah melakukan kebohongan. Jadi mufassir Ibnu Katsir itu mengatakan kirbun wa buhtan. Jadi, dan katanya orang-orang yang mengatakan bahwa Ishak yang disembelih, mereka telah mengikuti Israiliyat, dan orang-orang yang mengikuti Israiliyat itu menyimpang dari ajaran Islam. Jadi kita tahu bahwa pemahaman umum kita tentang siapa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim itu sebenarnya produk abad ke-8 atau produk abad ke-18 Masehi. Itu produk yang sangat-sangat belakangan. Ini yang saya maksud bahwa pemahaman umum kita adalah bagian kedua tadi yang ingin saya sampaikan. Pemahaman umum kita tentang kurban mengisyaratkan bahwa kita perlu rethinking tentang sejarah Islam. Karena banyak hal yang kita pahami sekarang itu bukan sesuatu yang didiskusikan, diperdebatkan pada periode-periode awal, tetapi lebih dari produk zaman belakangan. Ya. Jadi tentang jadi memang kita tidak perlu berantem, ya, siapa yang dikurbankan, Ishak atau Ismail. Ada kawan yang sering mengulang-ulang joknya Gus Dur, tapi saya tidak bisa mengatakannya di sini karena kalau saya menceritakan joknya Gus Dur menjadi tidak lucu, ya. Tapi kira-kira Gus Dur mengatakan ya udah ngapain repot gitu. Wong nggak ada yang disembelih beneran katanya. Jadi mau Ishak mau Ismail ya terserah, nggak ada yang disembelih. Jadi memang tidak perlu berantem. Tapi pemahaman historis kita, mau saya, pemahaman historis kita itu sebenarnya perlu dilakukan pemikiran ulang. Karena kita sebenarnya lebih banyak mengikuti versi yang muncul belakangan daripada versi-versi awal.